Siapa yang mencintai seorang karena Allah, dia akan merasakan manisnya iman. Dan ini menunjukkan berteman karena Allah, mencintai karena Allah adalah ibadah. Ya. Demikian juga dalam hadis kata Rasulullah SAW, Inna Allah yaqulu yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak Allah akan mencari hamba-hambanya yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, Ainal mutahabbuna bijalali. Mana hamba-hambaku yang saling mencintai karena keagunganku. Mereka mencintai karena aku, bukan karena yang lainnya. Allah cari, mana mereka? Mana mereka? Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Maka pada hari ini aku akan naungi mereka di mana tidak ada naungan kecuali naunganku. Ya. Tidak ada naungan kecuali naunganku. Dalam hadis yang lain, jadi Allah banggakan mereka pada hari kiamat kelak. Allah bilang, mana mereka? Mana mereka? Allah tunjukkan, Allah sohorkan mereka. Allah pamerkan mereka di hadapan khalayak bahwasanya ada hamba-hambaku yang saling mencintai karena aku. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya, lil mutahabbina fiyya, lil mutabadzilina fiyya. Wajib kecintaanku mengenai orang-orang atau dua orang yang saling berkunjung karena aku, yang saling berkunjung karena aku, yang saling mencintai karena aku, yang saling membantu karena aku. Subhanallah, saling mengunjungi dapat pahala. Ya, saling mengunjungi dapat pahala. Pertemanan menyenangkan, kunjungan, ngobrol dapat pahala. Saling mencintai karena aku, saling membantu karena aku. Maka wajib aku mencintai mereka. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan, Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang, dia pergi ke kampung yang lain, bersafar atau dia pergi perjalanan jauh, kemudian dia ingin menjenguk temannya karena Allah Subhanahu wa taala. Fa arsadahu Allah ala madrajatihi malakan. Maka Allah kirim malaikat menjelma jadi manusia, mencegat dia di tengah jalan. Maka dia berjalan di tengah jalan ketemu dengan seorang. Maka orang tersebut, padahal itu malaikat, jelmaan malaikat. Maka orang tersebut berkata, Aina turid? Kemana kau hendak pergi? Kemudian dia berkata, Uridu akhan li fi hadhil qaryah. Saya ingin mengunjungi saudara saya karena Allah di kampung tersebut. Maka malaikat tadi bertanya, Hallaka alaihi min ni'matin tarubbuhu alaiha? Apakah kau ke sana ada urusan duniawi? Ada urusan ngurusin ternak, ngurusin kebun, ngurusin perdagangan, ya. Kau ketemu dia jauh-jauh ada urusan duit, urusan dunia. Kata dia tidak ada. Illa anni ahbabtuhu fillah. Saya ke sana karena saya cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Dia jelaskan, saya ke sana bukan karena urusan dunia, karena dia saya kunjungi karena dia, saya cinta dia karena Allah. Maka malaikat berkata, "Fa inni Rasulullah ilaika anna Allah ahabbaka kama ahbabtahu fi." Sungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk mengabarkan kepadamu bahwasanya Allah mencintaimu karena kau telah mencintai kawanmu karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, makanya kalau ada orang mencintai kita karena Allah, kita doakan, kita bilang ahabbakallahu alladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintaimu karena kau telah mencintaiku karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya cinta kepada saudara, menjalin persahabatan dengan kawan, terutama teman dekat karena Allah, bukan karena duniawi, maka ini ibadah yang agung. Ibadah yang agung, ya. Namanya mencintai karena sesuatu, ya, bukan karena zatnya tetapi karena sesuatu tersebut, ya. Kita mencintai dia bukan karena secara zat dia biasa-biasa aja. Mungkin fisiknya biasa-biasa aja, tapi kita mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Namanya mencintai sesuatu karena sesuatu yang lain, ya. Seperti disebutkan dalam syair, ya, Majnun Laila, seorang laki yang dikenal jatuh cinta kepada Laila, dia berkata, amurru ala diyari diyara Laila, uqabbilu dzal jidari wa dzal jidari wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Kata dia, si Majnun yang tergila-gila kepada si Laila, dia berkata, aku melewati kampung, rumah-rumah aku lewati, kampungnya si Laila. Aku pun mencium tembok-tembok yang ada di kampung tersebut. Rumah-rumah aku ciumin. Bukan karena aku cium tembok, karena cinta kepada tembok, tetapi cinta kepada yang dibalik apa? Tembok. Cinta kepada si Laila, ya. Dia mencintai tembok karena siapa? Karena Laila, bukan karena zat temboknya. Maksud
hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Maksud bibir mencium Laila, apa daya ketatap tembok. Ya. Jadi maksud itu namanya cinta karena sesuatu. Jadi kita senang gaul sama dia bukan karena dianya, tapi karena Allah, karena dia beriman kepada Allah. Karena dia baik, karena dia ingatin saya buat salat, karena dia menegur saya kalau saya maksiat. Ya. Ketika saya susah dia ingat sama saya, seperti itu. Itu namanya pertemanan karena Allah. Inilah ibadah yang agung. Yang sebelum datang Rasulullah SAW tidak dikenal oleh para sahabat. Para sahabat ketika masih musyrik, masih kafir, mereka punya pertemanan. Ya. Bahkan kita, bagaimana kita baca dalam sirah, bahwasanya Abdurrahman bin Auf berteman dengan Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal, yang menyiksa Bilal. Makanya ketika perang Badar, Umayyah bin Khalaf panggil Abdurrahman bin Auf, "Hei kawan, sahib, kita dulu temenan. Ya. Kau tangkap saya aja biar nanti." Ya. Jadi dia minta ditangkap. Ya. Supaya dia tidak dibunuh oleh orang-orang kaum muslimin. Tapi mereka berteman. Jadi pertemanan banyak sebelum datang Rasulullah SAW. Dan pertemanan semuanya karena duniawi. Karena satu darah, karena satu kampung, ya. Karena satu suku, karena satu bisnis. Seperti Umayyah bin Khalaf sama Abdurrahman bin Auf sama-sama bisnismen. Ya. Pertemanan. Seperti kita sekarang banyak orang berteman karena duniawi. Karena sama-sama hobi. Misalnya pertemanan karena sama-sama bisnis, pertemanan karena sama-sama tinggal di Jogja, pertemanan karena sama-sama alumni universitas tertentu, ya. Ini semua pertemanan karena duniawi. Pertemanan karena kita sama-sama satu mbah. Pertemanan karena kita sama-sama satu suku, sama-sama satu kabilah, ya. Pertemanan karena sama-sama hobi main bola, sama-sama hobi main motor, ya. Itu kan semua pertemanan. Asalnya pertemanan karena duniawi. Kalau tidak dibumbui dengan karena Allah, maka pertemanan duniawi. Kita punya teman, sama-sama satu suku. Bagus atau tidak? Bagus, tidak apa-apa. Tetapi kalau tidak dibumbui karena Allah, maka hanya pertemanan apa? Duniawi. Kita punya teman-teman sama-sama hobi main bola. Boleh atau tidak? Boleh, enggak dilarang. Tetapi kalau hanya sekadar karena main bola, maka tidak ada nilai pahala. Harus dibumbui dengan karena Allah. Sehingga pertemanan tersebut bukan sekedar duniawi, tapi karena Allah. Sama, kita sama-sama hobi motor, main motor, jalan-jalan, taib. Pertemanan karena sama-sama hobi motor. Kalau kamu enggak punya motor, enggak jadi temanku. Bukan kayak kita berteman gara-gara sama punya motor. Iya enggak? Kalau enggak punya motor, enggak jadi teman. Tapi kalau hanya sekedar karena motor, enggak ada nilainya. Harus karena nilai-nilai agamis. Harus karena Allah. Sehingga pertemanan tersebut menjadi pertemanan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertemanan, relasi yang terjalin karena duniawi sudah ada. Maka datang Nabi SAW mengajarkan sesuatu yang baru, yaitu berteman karena Allah yang tidak pernah dikenal oleh sahabat sebelumnya. Jadilah ketika pertemanan karena Allah, pertemanan lebih kuat daripada pertemanan karena nasab. Dari pertemanan karena saudara, kandung, lebih kuat pertemanan karena Allah. Ini kenyataan. Orang kalau sudah mencintai karena Allah, dia lebih dekat, lebih kuat, lebih banyak pengorbanan, bahkan daripada saudara sendiri. Terjadi. Karena dia tahu manfaat yang dia rasakan. Berteman karena Allah ada kebahagiaan, ada saling tolong menolong, bahu membahu untuk mengejar akhirat. Ini teman yang kita cari seperti ini. Adapun teman karena duniawi banyak. Namun tidak ada manfaat secara akhirat di balik pertemanan karena duniawi. Maka terjadilah pertemanan yang hebat antara para sahabat. Lihatlah bagaimana kaum Al-Ansar yang sebelumnya saling bermusuhan sampai 130 tahun perang saudara antara suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Padahal mereka bersaudara. Mereka disebut dengan Banu Qailah. Kembali kepada nenek moyang yang sama. Bertempur 130 tahun, akhirnya mereka bersahabat karena Allah. Kata Allah, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadilah kalian saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kalian dulu sudah di pinggir neraka, tinggal jatuh, Allah selamatkan kalian. Di antaranya kalian beriman dan kalian saling bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Rasulullah jalin persaudaraan antara suku Al-Muhajirin, kaum Muhajirin dengan kaum Ansar dengan persaudaraan yang sangat luar biasa. Persaudaraan yang sangat luar biasa. Sampai kita baca dalam, Allah abadikan dalam Al-Quran, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim
wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan penduduk kota Madinah yang sudah tinggal di kota Madinah sebelum datangnya Nabi dan mereka sudah beriman akibat dakwah Mus'ab bin Umair, sebelum datangnya Nabi mereka sudah beriman. Sebelum orang berhijrah datang mereka sudah beriman. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka senang dengan saudara-saudara mereka yang berhijrah. Tidak kenal sebelumnya, tidak ada jalinan pertemanan sebelumnya. Dua suku yang berbeda, satu suku Quraisy, yang satu dari suku Al-Aus, suku Al-Khazraj yang merupakan Arab Qahtaniyin. Beda suku. Tetapi ketika datang mereka senang. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang berhijrah kepada mereka. Bukan sekedar itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Maka mereka mendahulukan kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah. Padahal mereka juga susah. Wa ma yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga dari sifat pelit, sifat kikir, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Sebagaimana Allah sebutkan dalam hadis, disebutkan dalam hadis bagaimana Rasulullah mempersaudarakan antara Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu adalah saudagar kaya raya di kota Mekah. Kemudian dia harus berhijrah, meninggalkan seluruh hartanya. Jadi miskin mendadak, bukan miskin bertahap. Miskin apa? Mendadak. Maka Rasulullah di antara hikmahnya Rasulullah SAW persaudarakan dia juga dengan orang yang kaya raya, Sa'ad bin Rabi'. Ya. Mungkin bisa bantu Abdurrahman bin Auf untuk bangkit kembali. Maka ketika dipersaudarakan, maka Sa'ad bin Rabi' menawarkan, dia mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, aku termasuk orang Ansor yang kaya raya. Saya akan bagi hartaku menjadi dua. Setengah buatku, setengah buatmu. Masya Allah. Masya Allah ya. Dia punya harta bagi dua. Ibaratnya kalau kita punya uang 2 miliar, 1 miliar buat kamu, 1 miliar buat saya. Berat itu, gak gampang. Jangankan setengah, 1/10 aja mikir-mikir, apalagi setengah. Lebih daripada itu dia berkata, saya punya istri lebih dari satu. Kau lihat mana yang kau sukai. Bukan dia bilang yang paling tua nanti saya ceraikan buat kamu, enggak. Yang paling jelek saya ceraikan buat kamu, enggak. Dia bilang kau lihat mana yang kau sukai, kabarkan kepadaku. Akan aku ceraikan. Kalau habis masa idahnya nikahi. Subhanallah, tawaran bukan basa-basi. Tawaran serius bukan basa-basi. Karena tumbuh dari keimanan, pingin saudaranya bahagia sebagaimana dia bahagia. Bayangkan, bukan cuma nawarin harta, nawarin juga apa? Istri. Maka Abdurrahman bin Auf tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia mengatakan, barakallahu laka fi ahlik wa fi malik. Semoga Allah berkahi engkau wahai Sa'ad bin Rabi', berkahimu, berkahi istrimu, berkahi hartamu yang kau sudah tawarkan kepadaku, semoga diberkahi. Enggak, dullani ala suq, tunjukkan kepadaku mana pasar. Saya punya keahlian berdagang. Maka fadulla ala suq Bani Qainuqa, ada pasarnya orang Yahudi. Ketika itu ekonomi dipegang oleh Yahudi. Pasar Bani Qainuqa. Maka Abdurrahman bin Auf masuk, kemudian dia untung, kemudian dia menikah dengan wanita Ansar. Kalau kita baca cerita ini luar biasa. Kita tahu bagaimana Sa'ad bin Rabi' luar biasa mulianya, karimnya, sampai dia menawarkan hartanya setengahnya buat Abdurrahman bin Auf. Makanya ada lelucon. Saya di Madinah 15 tahun belum ketemu dengan kaum Ansor yang nawarin setengah apa? Hartanya. Belum ada. Apalagi yang nawarin apa? Istrinya. Belum ada. Mana Sa'ad bin Rabi' sudah enggak ada di kota Madinah. Mana penduduk Madinah yang nawarin hartanya setengah? Mana penduduk Madinah yang nawarin apa? Istrinya. Adapun penduduk Madinah baik, masih banyak. Masih banyak yang memberikan harta bagi-bagi. Saya ada kawan masih tinggal di Madinah. Dia pergi ke toko, ingin beli AC. Situ ada orang Arab waktu itu di Madinah. Tahu-tahu dia pilih yang bagus, dia bilang ini yang bagus, ditawarin, oh ini yang bagus. Ketika dia membayar, sudah dibayar. Kata tadi bapak tadi yang kata dia tadi ada ikhwan yang tadi sudah bayarin kamu. Dia enggak kenal siapa dan ikhwan tersebut pergi saja tanpa memberitahu siapa dia, tanpa meninggalkan apa? Jejak. Seperti itu di Madinah masih banyak. Tapi yang nawarin setengah hartanya sudah enggak ada. Apalagi nawarin apa? Istrinya. Maka ketika penduduk Madinah dinyinyir, mana penduduk Madinah yang nawarin hartanya setengah dan nawarin istrinya? Kata penduduk Madinah yang seperti Sa'ad bin Rabi' yang menawarkan setengah hartanya, menawarkan istrinya, sudah sirna, sudah tidak ada. Sebagaimana sudah tidak ada Abdurrahman bin Auf yang kalau ditawarin enggak mau. Jadi subhanallah. Lihatlah bagaimana kisah yang juga disebut terkait dengan tafsir ayat ini. Tentang kisah ketika ada Nabi SAW, ada tamu
majhud, dia ingin makan lapar. Maka dia minta dijamu oleh Nabi. Maka Nabi mengutus seorang untuk tanya kepada istri-istrinya, ada makan atau tidak. Maka pergilah utusan Nabi kepada istri Nabi. Ada makan atau tidak? Istrinya mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq ma indana illa ma." Sampaikan kepada suamiku, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada di rumah kecuali cuma air putih. Tidak ada. Akhirnya istri kedua juga sama jawabannya, istri ketiga juga sama, sampai istri ke-9 tidak ada makanan. Subhanallah. Itu Nabi kita. Mau jamu tamu tidak ada makanan. 9 istrinya tidak ada makanan. Di rumah semua cuma air putih. Tapi makanya ibu-ibu bersyukur, di rumah masih ada Indomie, bersyukur, alhamdulillah. Ini cuma ada air putih. Akhirnya Rasulullah tidak bisa jamu. Kata Rasulullah, "Man yudhaifu dhaifa Rasulillah?" Siapa yang bisa menjamu tamuku? Maka kemudian satu orang berkata, "Saya Rasulullah." Dia dengan pedenya bawa tamu tersebut ke rumahnya, ternyata istrinya juga enggak ada makanan. Dia tanya, "Istriku ada makanan enggak?" Kata istrinya, "Buat kamu enggak ada, buat saya tidak ada. Cuma ada buat anak-anak." Kata suaminya, "Sudah kalau gitu anak-anak jangan dikasih makan. Ajak main sampai ngantuk terus tidur. Kalau sudah tidur, itu makanan buat tamu kita. Ini tamunya Nabi. Kemudian jangan lupa kau pura-pura perbaiki lampu terus matiin." Akhirnya benar, dia nurut. Dia enggak bilang, "Abi, ada aja Abi. Abi, memang Abi. Saya aja belum makan, mikirin teman enggak mikirin saya." Itu kalau wanita, sebagian wanita zaman now ya. Tidak semuanya. Banyak wanita-wanita soleh, masya-Allah taala. Banyak relatif ya. Taib, maka sang wanita nurut, maka dia rayut anaknya, ditidurin, kemudian makannya disiapin, karena cuma buat satu orang, maka mereka tidak bisa makan bareng. Supaya tamunya tidak malu dan tidak sungkan makan banyak, maka lampu harus dimatikan. Karena kalau dihidangkan terus suami istri nggak ikut makan, tamunya nggak enak nanti lah. Saya cuma makan sendiri nggak enak. Akhirnya dia nggak nyaman ketika makan. Supaya dia nyaman makan, lampunya dimatiin. Maka istrinya pura-pura perbaiki lampu, kemudian dimatiin. Datang, "Ya akhi, afwan, lampu lagi mati. Silakan makan." Terus dia duduk situ pura-pura bunyi-bunyi. Pura-pura ikut makan, padahal nggak makan. Subhanallah. Mereka juga lapar, tapi mereka memuliakan apa? Tamu. Sampai besoknya Rasulullah panggil dia. Rasulullah mengatakan, "Ajaballah min sani'ikuma bidhaifikuma al-barih." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Allah takjub dengan sikap kalian berdua terhadap tamu kalian semalam. Luar biasa. Turunlah firman Allah, "Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Mereka mendahulukan saudara mereka padahal mereka sendiri dalam kondisi lapar, kondisi butuh. Ini persaudaraan yang muncul karena Allah memberi efek dampak yang luar biasa, berkorban karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dicontohkan oleh kaum Ansar dengan kaum Muhajirin, Dan disebutkan ketika suatu peperangan, tiga sahabat terkapar terkapar, maka salah satu kehausan, dia haus. Ketika mau dikasih air minum, dia dengar temannya kehausan, minta air. Maka dia bilang, "Tolong kasih teman saya. Dia lebih membutuhkan air daripada saya." Ya. Akhirnya yang bawa air pindah ke teman satunya. Ketika dia mau minum, dia dengar teman satunya lagi yang juga terluka parah, ya, mengatakan, "Aku pingin air, aku pingin air." Maka dia dengar rintihan saudaranya. Dia berkata, "Temanku lebih butuh air, berikan kepadanya." Bayangkan, izar ketika akan meninggal dunia. Terluka parah dalam peperangan. Dia haus. Dia mendengar temannya kehausan, dia bilang, "Kasih temanku dulu." Akhirnya, yang pertama bilang, "Kasih ke temanku," dikasih temannya, dia meninggal. Akhirnya dibawa kepada satunya bilang, "Kasih kepada temanku." Dibawa ke satunya lagi, dia bilang, "Kasihkan kepada teman yang pertama," kalau tidak salah ya, atau belum meninggal ya. Kasihkan yang ke teman pertama. Intinya tiga-tiganya meninggal dan tidak minum, semuanya karena ithar, karena mendahulukan yang lainnya. Inilah dampak atau efek berteman karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam berteman karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah ibadah yang sangat agung. Yang pertama, kalau kita berteman karena Allah, niat kita perbaiki. Jangan kita munafik. Tunjukkan kepada teman seakan-akan karena Allah, ternyata ada udang di balik rempeyek. Kita ingin cari dunia dari dia. Ini hati-hati. Kita tunjukkan kita ikhlas tulus, ternyata ada dunia
Kita berteman kalau dia kasih dunia, kasih hadiah, tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Tapi jangan kita menampakkan seakan-akan karena Allah, ternyata di balik itu kita karena duniawi. Kita telah berkhianat kepada dia. Tidak boleh. Kalau kita benar berteman, ya berteman karena Allah. Kita dekat karena orang ini baik, karena orang ini punya jasa terhadap dakwah. Karena orang ini berakhlak mulia, karena orang ini pemaaf, karena dia akhlaknya mulia, karena dia ramah, karena dia suka ke masjid, karena dia punya andil dalam dakwah, maka kita berteman dengan dia. Dan kita menghargai dia sebagai seorang yang punya andil dalam dakwah. Bukan karena duniawi. Jangan kita munafik menunjukkan kita ikhlas ternyata karena duniawi. Dan ini harus kita pertahankan karena ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.